Jadi saking NU-nya saya itu kadang sempat ditanya sama dosen kayak, pertanyaannya gimana nih, Indonesia apa, hubul atau minal iman? Gitu. Jadi kadang anak-anak itu nanya ke saya tuh, wah Mas Ali tuh hubul atau minal iman gitu. Jadi kalau anak-anak Eva Uner pasti kalau ditanya orang paling NU itu siapa, pasti jawabannya saya. Saking NU-nya saya. Kadang saya pakai di kampus sarungan, kadang di kampus itu pakai kemeja NU juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nadine, kita berjumpa lagi dalam podcast NU Surabaya. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang kader pemuda NU Nahdlatul Ulama yang sangat luar biasa. Wah, marilah kita langsung ngobrol-ngobrol sama beliau. Saya perkenalkan, beliau adalah Gus Ali Mananggali. Gitu sih. Ya. Gimana Gus, kabarnya Gus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gus, ini nih baru pertama kali lah kita bertemu dan podcast di kantor PJNU Surabaya Gus. Ini mungkin banyak penasaran ini sahabat-sahabat Nakdin ini ya. Oh, siapa sih beliau ini kan gini? Beliau kan Gus Ali Mananggali. Nah, mungkin bisa diceritakan Gus gimana kesibukannya inilah. Mungkin profil pendidikan panjenengan seperti apa ini? Kelahiran berapa tahun berapa Gus? Saya kelahiran tahun 2000. Alhamdulillah. Masih muda nih berarti Gus? Iya dong, masih muda. Wah, ini berarti apa aja nih? Masih kuliah atau saya barusan lulus bulan Agustus kemarin. Kebetulan saya ngambil Fakultas Hukum Unair. Alhamdulillah, siap. Sekarang kegiatan saya kemarin itu habis menjadi tim ses salah satu paslon. Wah, hebat ini kader muda ini menjadi paslon ini berarti harus dicontoh nih untuk sahabat-sahabat Nadine. Seorang yang muda tapi ikut tim ses dalam salah satu paslon tim ses salah satu paslon. Terus sekarang setelah selesai saya ingin fokus lanjut S2 saya. S2 di Hukum Unair. Unair juga. Ini berarti untuk melanjutkan dari S1 ke S2 tetap di jurusan hukum ini. Iya. Jadi selama ini kegiatannya apa aja Gus? Mungkin aktivitas panjenengan di kampus ketika waktu itu? Saya kegiatan di kampus itu kebetulan saya mengikuti organisasi PMI. Pergerakan Mahasiswa Insyaallah Islam. Wah, gitu ya. Ya mungkin saya bantu pendirian rayon di hukum, terus juga berkontribusi juga di Komisariat Erlangga. Aktif juga ikut pelatihan yang mulai dari Mapaba, PKD, PKL. Itu sih. Jadi di UNER itu ada organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama PMI, berarti itu kegiatan apa aja dengan yang ada di kampus? Saya biasanya kalau kegiatan di kampus itu biasanya terkadang melakukan webinar, kadang kalau hari Jumat tuh Jumat berkah. Kadang ada kegiatan di luar kayak mungkin biasanya ada acara sama anak-anak yatim di panti asuhan. Nah, itu biasanya kegiatan-kegiatannya kayak gitu sih. Gitu ya. Ya. Jadi untuk ikut organisasi di PMI ini berarti kan membawa Nahdlatul Ulama, ini membawa nama besar Nahdlatul Ulama. Iya, betul. Jadi jenengan kan harus mensiarkan Nahdlatul Ulama seperti itu. Itu berarti jenengan seperti apa Gus itu Gus nantinya? Kebetulan saya mensiarkan Nahdlatul Ulama itu kebetulan saya mondok 6 tahun. 6 tahun di Tebu Ireng, terus juga di Amanatul Ulama. Jadi saking NU-nya saya itu kadang sempat ditanya sama dosen kayak pertanyaannya gimana nih, Indonesia apa, hubul atau minal iman? Gitu. Ya jadi kadang anak-anak itu nanya ke saya tuh, wah Mas Ali tuh hubul atau minal iman gitu. Jadi kalau anak-anak Eva Uner pasti kalau ditanya orang paling NU itu siapa, pasti jawabannya saya. Gitu ya. Saking NU-nya saya. Kadang saya pakai di kampus sarungan, kadang di kampus itu pakai kemeja NU juga.
Jadi saya diam-diam juga mensiarkan NU di kalangan anak-anak muda. Secara ciri khas NU. Ya, jelas NU. Dan juga kan kadang kan juga saya nasihatin mereka, kalian jangan seperti ini dan seperti ini. Ya, akhirnya mereka sadar, oh Ali seperti ini, oh Ali NU yang baik. Ya, gitu. Saya kan pengen mengajarkan ke mereka semua bahwasanya kadang kan orang melihat wah NU beritanya kayak gini-gini segala macam. Ya, gitu ya. Justru saya ingin membawakan NU itu yang positif. Ya, gitu. NU yang damai, NU nggak kayak gitu kok. Nggak dilihat orang-orang NU nggak kayak gitu. Kadang kan NU kan juga kaitannya dengan Islam. Oh, Islam tidak seperti itu. Islam itu damai. Islam itu pluralisme. Itu sih. Nah, itu sahabat-sahabat untuk kader-kader NU ini bisa dicontoh lah. Dimanapun kita sebagai seorang Nahdlatul Ulama, orang tua kita Nahdlatul Ulama kan gitu. Ya, tapi kita sebagai sebenarnya kan penerus Nahdlatul Ulama gitu. Dimanapun berada tetap harus mencerminkan Nahdlatul Ulama, menjaga nama baik Nahdlatul Ulama. Ini bisa dicontoh oleh sahabat-sahabat Nadiyin yang sudah disampaikan oleh Gus Ali Mananggalila. Ini Gus, berarti jenengan ini kan kok saya lihat ada di belakangnya ada Mananggali ini kan apa ini? Pakai nama dari seseorang keturunan ini kan gitu. Ya, ini sebenarnya jenengan siapa sih Gus? Kan gitu Gus. Ya, jadi kebetulan Mananggali ini nama dari marga Sulawesi sana. Sulawesi sana. Itu nama kakek saya. Nama saudara kakek saya itu Parawansa. Jadi kebetulan kan ada satu cerita di mana bapak saya almarhum mimpi ketemu leluhurnya kayak tolong dipakai nama Mananggali. Akhirnya saudara-saudara saya nomor 2 sampai nomor 4 saya juga termasuk pakai nama Mananggali. Itu. Oh, berarti kalau saya lihat ini kan berarti sahabat-sahabat berarti kan ada Parawansa. Ini berarti kalau lihat berarti Gus Ali ini apa benar Gus? Jenengan ini berarti putra dari Ibu Gubernur terpilih ya. Berarti Ibu Khofifah Indar Parawansa kan gitu Gus? Itu terpilih. Ya, alhamdulillah. Ibu Khofifah terpilih lagi menjadi gubernur saat ini 2024-2029. Oh gitu. Alhamdulillah. Berarti gini, berarti jenengan kan berarti putra dari seorang penggerak Nahdlatul Ulama. Ini kan ketua muslimat saat ini kan guys ya. Dan di Jawa Timur menjadi gubernur. Ini jenengan kan seorang jadi putra seorang tokoh. Nah, jadi pesannya seperti apa kesannya ini Gus? Mungkin secara jujur nggak enaknya lah diceritakan Gus. Ya, kan gitu, Gus. Kadang nggak enaknya itu kan membawa nama Bu Khofifah itu kan berat ya. Kadang kita ya namanya santri dulu kan di pondok kan nakal kan wajar gitu kan ya. Ya kadang nakal gini salah, saya bersikap gini salah, bersikap gitu salah. Awalnya saya tuh pikir kayak kok saya seperti ini, ibu saya tuh dulu waktu pas saya kan sekolah di Jakarta dulu kan. SMA-nya? SD-nya. Saya tuh gak ngerti ibu saya ini siapa. Ibu saya kan sering ke kantor muslimat. Ini lambang ini tuh apa? Saya nggak ngerti gitu kan. Tiba-tiba ketika saya mondok di Tobirang, saya langsung belajar banyak. Oh ini NU, ini kayak gini. Ternyata menjadi anaknya ibu tuh ya berat lah. Kadang dihina orang, kadang direndahkan orang, kadang diremehkan orang. Beritanya gimana, terus gimana. Tapi ya mau nggak mau ya, ibu ini saya rasa bukan milik saya, bukan hanya milik saya, bukan hanya milik cucunya, tapi milik umat. Dan mau nggak mau, saya harus merelakan itu. Karena ibu saya ini sedang dibutuhkan umat. Saya sangat serius, ibu saya dibutuhkan banyak umat. Karena kalau nggak ada kader NU sehebat beliau, pemerintahan ini mau dibawa kemana? Oh gitu. Kan sumbang sih kader-kader Nahdlatul Ulama untuk negeri ini ya Gus. Iya dong, masa kader Muhammadiyah doang? Udah, kader NU kan butuh. Dan kader wanita
yang sangat luar biasa menurut saya untuk saat ini, belum ada yang bisa mengimbangi itu Ibu Khofifah. Dan aku harus mengakui itu, dan mau tidak mau saya harus merelakan beliau untuk mengabdi bagi bangsa dan negara. Siap, mungkin Ibu tetap sehat selalu. Ya, alhamdulillah sehat. Gini Gus, berarti kan ini sebagai tantangan berat panjenengan berarti menjadi seorang putra penggerak NU juga dan gubernur Jawa Timur, ya kan seperti itu. Berarti beban apa yang jenengan rasakan dalam pergaulan sehari-hari Gus? Entah itu mungkin bisa ceritakan di pondok. Apakah teman-teman panjenengan sudah tahu atau di perkuliahan sudah tahu jenengan itu? Dan gimana jenengan untuk menanggapinya seperti itu Gus? Ya mungkin kalau di pondok kan mungkin mereka berpikir bahwa saya hebat, saya gini, saya gitu. Tapi ketika harapan mereka, wah ternyata Ali tidak sehebat ibunya, terjadi kekecewaan di berbagai tempat, kayak di tempat kuliah, terus ada di pondok juga kan. Ya saya tidak sehebat ibu saya lah, dan itu tugas yang sangat berat lah. Bahwasannya saya tidak sehebat ibu saya, tidak mampu, dan menjaga nama Ibu Khofifah itu kan juga sangat berat lah. Apalagi dipandang banyak orang. Ya tapi lama-lama kan saya juga harus menyesuaikan dan memperbaiki diri aja sih untuk saat-saat ini. Jadi panjenengan tetap low profile gitu ya kejaksanaannya gitu atau gimana? Gini, ini saya rasa peraturan yang tidak tertulis ya dari ibu ya. Almarhum bapak saya itu sederhana, ibu saya tuh sederhana, dan anak-anaknya dituntut untuk menjadi seseorang yang sederhana. Bukan hanya saya, tapi kakak-kakak saya. Kadang saya kayak gini, tiba-tiba agak stylish lah, agak gimana, itu udah kayak, Ali kamu jangan kayak gitu, Ali kamu jangan kayak gitu. Tetap sederhana. Jadi memang itu ajaran dari ibu saya sih. Ya peraturan tidak tertulisnya dari keluarga saya pribadi sih, itu sih. Jadi tetap menyempatkan untuk anak-anak, mendidik, untuk mengawasi seperti itu, mengarahkan anak-anak beliau, terutama panjenengan ya. Berapa bersaudara sih Gus jenengan Gus? Saya kebetulan 4 saudara kebetulan. Panjenengan nomor yang berapa? Yang keempat terakhir. Gitu ya. Jadi gini Gus, alhamdulillah, sahabat-sahabat Nadine, berarti kita benar-benar ketamuan tamu spesial kan gitu, putra dari seorang gubernur dan penggerak Nahdlatul Ulama. Jadi kita bisa menimba ilmu ini dari seorang Gus Ali Mananggali gitu loh. Siap. Dia tetap low profile dan tetap merendah, dan kesederhanaan tetap dijaga, dan itulah sebagai ciri khas Nahdlatul Ulama. Nah, Gus berarti kan ini, jadi untuk ibu kan soal menjadi seorang penggerak Nahdlatul Ulama, kita ngomongin NU aja, seorang politikus lah, jadi ibu kan gitu. Berarti jenengan harus bisa meniru atau apa ke depannya Gus mungkin? Atau menjadikan ini kan jurusan mau S2 hukum, apa menjadi pengacara atau seorang hakim atau gimana Gus? Kalau ibu kan saya melihat ibu tidak memaksakan jadi apa-apa atau gimana. Cuman memang pada satu momen saya sempat tertarik di dunia politik, dan rasa cinta saya kan, saya dulu mondok di Tebu Ireng, kenal Gusola, terus juga ajaran-ajaran Basim, terus juga kenal Yai Asep, beserta ternyata ayahnya Abdul Halim, muridnya Yai Wahab. Dari situ saya tuh pengen banget ngabdi ke NU. Alhamdulillah. Itu sih, karena saya pengen ngabdi di NU aja sih. Gitu ya. Jadi kan sekarang kan dunia netizen kan gitu ya. Dan netizen kan Gen Z Gus. Ini kan di dunia maya Gen Z itu lagi booming kan Gen Z ini. Kita tahun ini adalah tahunnya Gen Z kan gitu. Jadi kan berarti umur berapa sekarang Gus? 24. Ini kan masih tahap Gen Z itu. Jadi panjenengan adalah seorang Nahdlatul sejati. Dan ini seorang pemuda lah kan gitu. Berarti panjenengan punya pandangan-pandangan apa Nahdlatul Ulama ke depan? Mungkin bisa diadukan untuk ditularkan ke teman-teman Ansor, Ibnu, kan seorang orang ini yang menjadi cikal bakal nanti penerus Nahdlatul Ulama, Gus. Apa ya, mungkin saya melihat banyak hal.
melihat dari sisi pesan-pesan ulama dari Gusola, kan ada video terakhir almarhum. Ya mungkin pesan saya sederhana sih, kita boleh melakukan suatu hal yang baru, tapi kita tidak boleh melupakan hal-hal yang lama. Saya sering melihat betul terkadang banyak pergerakan yang baru-baru, kadang kan senior, walah apa ini lama, ini dilupakan aja. Sebenarnya saya melihat ini kekurangan kita gitu loh. Yeah. Kita nggak bisa melakukan suatu hal yang baru yang pure. Kita masih butuh arahan senior kita. Itu sih yang saya lihat sih. Sederhana aja. Jadi kedepannya jadi untuk sahabat-sahabat nanti sahabat-sahabat Nadine sebagai yang muda-muda sebagai cikal bakal nanti penerus Nahdlatul Ulama, itu berarti panjenengan punya harus apa inilah. Jangan ingin ngasih jangan lah. Kalaupun ada masalah harus diselesaikan secara baik-baik. Jangan sampai NU ini ada masalah. Jangan sampai NU ini disusupi sama orang-orang yang nggak jelas. Tetap tahan sabar. Jangan sampai ada hal-hal yang merusak citra NU. Maksudnya kan gini, NU ini kan diciptakan sama orang-orang yang baik, dan kita harus juga menjaga kebaikan itu sendiri gitu loh, melalui attitude, perilaku. Kalau bisa kita harus menjaga nama baik NU lah. Itu sih. Alhamdulillah, ini sahabat-sahabat Nadine yang perlu kita bisa ambil hikmah dari seorang Gus Sali ini. Kali ini beliau sangat muda tapi punya angan-angan ini untuk Nahdlatul Ulama ke depan. Jadi ini mari kita sama-sama membaca Nahdlatul Ulama dengan baik, dengan akhlakul karimah seperti itu Gus. Ya, betul. Jadi kalau melihat fenomena sekarang anak muda Nahdlatul Ulama seperti apa nih Gus? Saya melihat semangatnya sudah mulai kurang. Kok bisa Gus? Ya, kenapa nih Gus? Nggak tahu kenapa. Atau karena zaman atau karena zamannya HP sekarang? Ya mungkin zaman, terus juga saya melihat kadang kan, tapi untungnya kan NU sudah belajar dari kesalahan-kesalahan ini, jadi saya melihat ini kesalahan yang bisa dibenahi lah. Dan aku melihat kurang semangatnya ini ya harus bisa semangat lagi gitu loh. Itu NU-nya. Ya. Berarti untuk sebagai penerus Nahdlatul Ulama kayak kepemudaan ini apa? Untuk kita sebagai penerus Nahdlatul Ulama, pemuda. Itu gimana? Pemuda Nahdlatul Ulama itu harus gimana ini Gus? Untuk saat ini loh Gus, itu zaman saat ini Gus. Kalau menurut saya lebih ke arah kita harus belajar sejarah lagi dan harus menitik beratkan titik semangat kita sih. Itu aja sih. Tetap meneladani kiai-kiai pendiri Nahdlatul Ulama ya. Iya. Seperti itu. Mungkin gini Gus. Ya. Ini kan kita akan berakhir untuk mungkin pendengaran, ada statement terakhir yang bisa disampaikan ke sahabat-sahabat Nahdlatul di channel NU Surabaya, channelnya PCNU Surabaya, mungkin bisa disampaikan Gus. Aduh, apa ya kata-kata terakhir ya? Mari kita jaga bangsa dan negara ini. Mari kita sayangi ulama kita. Itu sih. Monggo sahabat-sahabat Nadine, kita tetap mensiarkan Nahdlatul Ulama apa yang telah disampaikan Gus Ali tadi. Kita berakhir, tetap subscribe channel NU Surabaya. Jangan lupa like dan komen NU Surabaya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.